akan menjelaskan tentang pengertian SKPD dan PPKD. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, di mana perangkat daerah pada pemerintah daerah berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pada pembangunan daerah dengan dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja selaku pengguna anggaran dan pengguna barang. Setiap satuan kerja perangkat daerah memberikan informasi mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada PPKD. PPKD adalah pejabat pengelola keuangan daerah, di mana Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pengelolaan APBN dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah, di mana unit yang bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas tertentu di bawah pemerintah daerah. Berikut beberapa peran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang pertama, pelayanan publik. SKPD memberikan layanan langsung kepada masyarakat, contohnya Dinas Kesehatan bertugas menyediakan layanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit daerah. Sementara Dinas Pendidikan mengelola sekolah-sekolah di daerah. Yang kedua, perencanaan dan pengelolaan program. SKPD menyusun program kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum mungkin merencanakan pembangunan jalan baru atau perbaikan saluran air. Yang ketiga, pengelolaan anggaran. SKPD mengajukan anggaran untuk melaksanakan program kerjanya, menggunakan dana yang sudah dialokasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya dalam laporan keuangan. Nah, berikutnya koordinator dan kolaborasi. SKPD berkolaborasi dengan instansi lain baik dalam daerah maupun dengan pemerintah pusat untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan peran pejabat pengelola keuangan daerah, di mana PPKD ini bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan keuangan pemerintah daerah. Berikut beberapa peran pejabat pengelola keuangan daerah. Yang pertama, mengelola keuangan daerah. PPKD memastikan penerimaan uang daerah seperti pajak daerah dan retribusi dan pengeluarannya seperti gaji pegawai atau anggaran proyek yang berjalan dengan baik. Yang kedua, menyusun kebijakan keuangan. PPKD merencanakan kebijakan anggaran agar sumber daya keuangan daerah digunakan untuk prioritas yang paling penting seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Yang ketiga, memastikan akuntabilitas. PPKD membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ini penting agar masyarakat mengetahui bagaimana uang daerah digunakan. Nah, berikutnya berkoordinasi dengan SKPD. PPKD memastikan bahwa semua SKPD mematuhi aturan penggunaan anggaran dan membantu mereka dalam pengelolaan keuangan. Dasar hukum regulasi yang mengatur Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dan penjabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Jadi, dasar hukum yang mengatur tentang SKPD dan PPKD tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana undang-undang ini menjadi landasan pokok pengelolaan keuangan negara yang juga berlaku bagi keuangan daerah. Lalu selain dasar hukum, ada juga regulasi yang mengatur SKPD dan PPKD, yaitu yang pertama ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaturan pemerintah ini mengatur tentang berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Lalu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini memberikan panduan teknis yang lebih detail dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaturan pemerintah ini menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD dan PPKD. Nah, itu dia dasar hukum dan regulasi yang mengatur tentang SKPD dan PPKD agar dapat berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan SKPD, PPKD, dan pemerintah. Hubungan antara SKPD, PPKD, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dapat diibaratkan seperti sebuah tim besar yang memiliki peran spesifik, tetapi saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD adalah unit atau organisasi yang bertugas melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah di bidang tertentu, misalnya pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Dalam hal pengelolaan keuangan, SKPD bertanggung jawab untuk menyusun rencana anggaran berdasarkan program kerja yang akan dilaksanakan. Setelah anggaran disusun, SKPD mengajukannya kepada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD untuk ditinjau dan disetujui. Setelah disetujui, SKPD menggunakan data tersebut untuk melaksanakan program-program yang direncanakan. Kemudian, SKPD membuat laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana data tersebut digunakan. Dan laporan ini disampaikan kepada PPKD sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD memiliki peran penting sebagai pengelola utama keuangan daerah. PPKD mengawasi seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari penyusunan, anggaran, hingga laporan. PPKD memastikan bahwa anggaran yang diajukan oleh SKPD sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Selain itu, PPKD bertugas mencairkan dana kepada SKPD sesuai kebutuhan dan jadwal yang telah disepakati. PPKD juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan daerah secara keseluruhan yang mencakup laporan dari semua SKPD. Laporan ini nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah daerah dan digunakan untuk audit oleh lembaga berwenang. Pemerintah daerah bertindak sebagai pengambil keputusan utama dan pemantau dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah menyetujui kebijakan anggaran berdasarkan rencana kerja yang diajukan oleh SKPD dan tinjauan dari PPKD. Selain itu, pemerintah daerah memantau pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh SKPD untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan daerah tercapai dengan baik. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Nah, materi berikutnya ialah tentang konsep dasar SKPD. Konsep dasar SKPD adalah bahwa organisasi merupakan elemen struktural dalam pemerintah daerah yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang atau urusan tertentu. SKPD menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat, sekaligus menjalankan program-program pembangunan yang sudah direncanakan. Inti dari keberadaan SKPD ini adalah prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi berarti pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan-urusan tertentu. Dalam konteks ini, SKPD adalah pelaksana di level operasional yang bertugas menyelesaikan urusan tersebut, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan hidup, dan lainnya. Nah, dengan otonomi daerah, setiap SKPD bertindak berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing yang memungkinkan adanya pengelolaan sumber daya yang lebih sesuai dengan potensi daerah. Nah, SKPD ini juga berfungsi sebagai pelaksana teknis di bawah koordinasi kepala daerah. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja tahunan, melaksanakan tugas teknis sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya, mengelola anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan mereka, dan memberikan laporan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah.
Nah, sedangkan konsep dasar PPKD ialah sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. PPKD ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan, itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Nah, si PPKD ini juga berfungsi sebagai pusat koordinasi keuangan daerah. Dalam praktiknya itu, mereka bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab utama dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana daerah. Tugas utama mereka juga mencakup pengelolaan anggaran, pengawasan realisasi pendapatan dan belanja, serta pelaporan keuangan kepada pemerintah daerah dan lembaga pengawas. Nah, dengan pemaparan dan dengan demikian, PPKD juga menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar lain dari konsep PPKD ialah bahwa ia mendukung pelaksanaan fungsi otonomi daerah. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, PPKD membantu memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif untuk mendukung program-program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, selain itu juga, PPKD juga bertugas untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan daerah dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Mekanisme pengelolaan keuangan. Mekanisme pengelolaan keuangan daerah oleh SKPD dan PPKD melibatkan proses yang sistematis dan terkoordinasi untuk memastikan penggunaan dana daerah secara efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, berikut penjelasan mekanisme pengelolaan keuangan. Proses dimulai dari tahapan perencanaan. SKPD bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA berdasarkan program kerja dan kebutuhan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menyusun RKA, SKPD mempertimbangkan prioritas pembangunan serta panduan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Setelah RKA disusun, dokumen tersebut diajukan kepada PPKD untuk ditinjau dan digabungkan ke dalam dokumen anggaran yang lebih besar, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD. PPKD memegang peran penting dalam memastikan bahwa RAPBD yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan aturan perundang-undangan. PPKD melakukan analisis terhadap usulan anggaran dari setiap SKPD untuk memastikan bahwa anggaran tersebut realistis dan tepat guna. Setelah tahap verifikasi dan penyusunan selesai, RAPBD dianjurkan oleh kepada daerah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi APBD. Setelah APBD diserahkan, tahap pelaksanaan dimulai. Pada tahun ini, BPKD mencairkan dana sesuai kebutuhan SKPD berdasarkan jadwal dan proses yang telah ditetapkan. SKPD menggunakan dana yang telah diterima untuk melaksanakan program-programnya. Selama pelaksanaannya, SKPD bertanggung jawab untuk mengelola dana dengan efektif dan efisien, serta mencatat semua transaksi keuangan sesuai dengan aturan. Nah, tahapan selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Setelah program selesai dilaksanakan, maka SKPD menyusun laporan keuangan yang menunjukkan penggunaan dana selama periode tertentu. Laporan ini diserahkan kepada PPKD untuk dikompilasi bersama laporan keuangan dari SKPD lainnya. PPKD bertanggung jawab menyusun laporan keuangan daerah. Nah, secara keseluruhan dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah serta lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh SKPD dan PPKD. Yang pertama, keterbatasan sumber daya keuangan, di mana banyak daerah di Indonesia masih bergantung pada dana alokasi umum atau dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, karena pendapatan asli daerah sangatlah rendah. Hal ini membatasi kemampuan daerah untuk mendanai program-program yang mendukung kebutuhan masyarakat secara optimal. Yang kedua, lemahnya sistem pengawasan.
di mana pengawasan terhadap penggunaan anggaran seringkali berjalan dengan maksimal. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, maka membuka celah terjadinya penyimpangan seperti korupsi dan pemborosan anggaran. Yang ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah idealnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Namun, di banyak daerah, tingkat partisipasi masyarakat ini sangatlah rendah, sehingga kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya tercermin dalam anggaran daerah tersebut. Nah, yang keempat, masalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi seringkali menjadi masalah. Ketidaktepatan pelaporan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat dan lembaga pengawasan terhadap pemerintah daerah. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Materi di atas menjelaskan satuan kerja perangkat daerah dan pejabat pengelolaan keuangan daerah sebagai dua elemen kunci dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah secara spesifik, sedangkan PPKD berperan sebagai pengelola utama keuangan daerah, menguasai seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Keduanya bekerja sama di bawah naungan pemerintah daerah untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan. Kerjasama ini diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dan PP Nomor 12 Tahun 2019. Meskipun demikian, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan masalah pelaporan. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bergantung pada kolaborasi yang efektif antara SKPD, PPKD, dan pemerintah daerah, serta upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Konsep desentralisasi dan otonomi daerah menjadi dasar penting dalam operasionalisasi SKPD, sementara prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama bagi PPKD dalam menjalankan tugasnya. Mekanisme pengelolaan keuangan yang sistematis dan terkoordinasi, mulai dari perencanaan hingga pelaporan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang baik.